Zakina mawadah waroma sedang menyayangi Anda. Anjay, selesai. Apa sih urusan merak-merak? Selamat pagi. Mohon yang lain di mute dulu ya. Mau dimulai presentasinya. Iya, anjay. Angin kasih Feb, di mute janda. dulu Feb. Mau dimulai Feb. Bukan aku, Bobel. Oke, baik teman-teman, langsung saja nih presentasinya dimulai. Di dulu itu Tahu bagian nih yang bikin bagi orang pagi-pagi, guys. Was. Anggestina di mute. Mau dimulai soalnya. Ayolah. Oke, baik teman-teman, langsung saja dimulai untuk presentasi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah terapi nutrisi medik dengan materi lemak. Kami dari kelompok 2, langsung saja. Next. Baik, untuk outline yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu yang pertama itu terkait dengan pengertian lemak. Yang kedua yaitu karakteristik pada lemak, kemudian yang ketiga sumber lemak, yang keempat metabolisme lemak, yang kelima gangguan yang timbul akibat defisiensi lemak. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk saudara Dia, silakan mempresentasikan. Saudara Dia. Perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama ada Ahmad Syafi'i, yang kedua ada Elza Puspita Liantika Dahoratul Adiyah, yang keempat ada Kuning Mas Rohati, yang kelima ada Disa Mustafa, yang keenam ada Yudi Seka. Yang pertama ada partai ada pengertian lemak. Lemak disebut juga sebagai lemak disebut juga lipid adalah suatu zat yang kaya akan berfungsi sebagai sumber energi yang utama untuk proses metabolisme tubuh. Lemak yang beredar di dalam tubuh diperoleh dari dua sumber, yaitu dari makanan dan hasil produksi organ lain yang bisa disimpan di dalam sel-sel lemak sebagai cadangan energi. Lipida atau lemak merupakan senyawa organik yang banyak ditemukan dalam sel jaringan, tidak larut dalam air, larut dalam zat larut nonpolar seperti ether, kloroform, dan benzena. Lipid juga bersifat nonpolar atau hidrofolik. Penyusun utama lipida adalah trigliserida, yaitu ester gliserol dengan 3 asam lemak yang bisa beragam jenisnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya Selanjutnya yaitu karakteristik lemak. Pada umumnya, klasifikasi atau karakteristik dari lipida atau lemak itu didasarkan atas kerangka dasarnya menjadi lipida kompleks dan lipida sederhana. Golongan pertama dapat dihidrolisis, sedangkan golongan kedua tidak dapat dihidrolisis. Lipid sederhana meliputi ester asam lemak dengan berbagai alkohol. Contoh lipid sederhana antara lain lemak atau fat merupakan ester asam lemak dengan gliserol. Kemudian minyak atau oil adalah lemak dalam keadaan cair. Kemudian wax atau malam merupakan ester asam lemak dengan alkohol monohidrat. Next. Selanjutnya, berbeda dengan lipid sederhana, lipid kompleks merupakan ester asam lemak yang mengandung gugus-gugus selain alkohol dan asam lemak seperti fosfolipid dan lipolipid. Lipid lain juga meliputi 6 fosfolipid, aminolipid, dan lipoprotein lipida kompleks dibagi menjadi triacylglycerol, fosfolipida, sphingolipida, dan lilin yang dapat dihidrolisis dengan alkali dalam keadaan panas yang selanjutnya akan menghasilkan sabun. Lipida sederhana tidak dapat diubah menjadi sabun. Senyawa itu termasuk steroid dan terpen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. yang selanjutnya itu sumber lemak. Pada umumnya, lemak jenuh terdapat dalam makanan seperti daging, susu, keju, krim, minyak kelapa sawit, minyak sayur, dan coklat. Konsumsi lemak jenuh terbukti meningkatkan kolesterol darah. Sementara lemak tidak jenuh tunggal terdapat dalam kacang tanah, avokado, bekadul, dan kedelai. Lemak tidak jenuh ganda terdapat pada biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan tertentu, dan ikan. Sedangkan makanan seperti mentega, keju mengandung asam lemak trans. Asam lemak trans juga berpengaruh buruk pada kadar kolesterol darah seperti halnya lemak jenuh. Next. Kemudian selanjutnya itu metabolisme lemak. Metabolisme merupakan proses-proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup atau sel. Metabolisme tersebut juga reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Oleh karena itu, metabolisme lipid atau lemak berarti proses pembakaran lipid atau lemak, ataupun proses penguraian atau perombakan lemak di dalam tubuh. Ditegaskan oleh Manuaja 2017 bahwa metabolisme lemak merupakan proses tubuh untuk menghasilkan energi dari asupan lemak setelah masuk menjadi sari-sari makan dalam tubuh. Dalam metabolisme lemak menjadi energi, kita membutuhkan bantuan glukosa dan dari karbohidrat. Tubuh kita cenderung menuntut makanan yaitu yang manis-manis setelah makan makanan yang kaya akan lemak. Lemak dalam tubuh kita akan masuk ke dalam proses metabolisme setelah melewati tahapan penyerapan, sehingga bentuknya lemak memasuki jalur metabolisme lemak dalam bentukan trigliserida. Trigliserida adalah simpanan lemak tubuh. Dalam bentuk trigliserida, lemak disintesis menjadi asam lemak dan gliserol. Next. Proses metabolisme dalam tubuh, baik yang berasal dari karbohidrat, protein, dan lemak, berfungsi untuk menghasilkan energi tubuh untuk bergerak dan mematuhi kebutuhan energi dalam sel. Karena itu, semua proses metabolisme tersebut, asetil-CoA memiliki peranan yang sangat besar dalam menghasilkan energi. Metabolisme lipid atau lemak dalam tubuh terjadi dalam hati atau hepar, dilakukan oleh lipase yang terdapat pada getah usus dan getah pankreas, dengan pH optimum 7,5 sampai 8. Lipid yang kita peroleh sebagai sumber energi utamanya adalah dari lipid netral, yaitu trigliseridase ester antara gliserol dan 3 asam lemak. Ringkas hasil dari pencernaan lipid adalah asam lemak dan gliserol. Itu juga yang berupa monogliserid. Karena larut dalam air, gliserol masuk sirkulasi
atau V6. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada gangguan yang timbul akibat defisiensi lemak. Yang pertama ada marasmus, yang sering sekali terjadi pada bayi di bawah 12 bulan. Terdapat beberapa tanda khusus pada marasmus, ialah kurangnya atau bahkan tidak ada jaringan lemak di bawah kulit, sehingga seperti bayi yang memakai pakaian terlalu besar ukurannya. Selain itu, terdapat pula beberapa tanda khusus bayi terkena marasmus, diantaranya bayi akan merasa lapar dan cengeng. Wajahnya tampak menua atau old man, monkey face. Kemudian atrofi jaringan, otot lemah, terasa kendor atau lembek. Ini dapat dilihat pada paha dan pantat bayi yang seharusnya kuat dan kenyal serta tebal. Terus edema atau bengkak yang tidak terjadi. Warna rambut tidak berubah. Pada marasmus tingkat berat terjadi retardasi pertumbuhan berat badan dibanding usianya sampai kurang 60% standar berat normal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, akan dilanjutkan saya lagi. Yang kedua ada kwasiorkor. Jika marasmus umumnya terjadi pada bayi di bawah 12 bulan, kwasiorkor biasanya terjadi pada anak usia 1-3 tahun. Pertumbuhannya terhambat, jaringan otot lunak dan kendor. Kemudian namun jaringan lemak di bawah kulit masih ada dibanding bayi marasmus. Istilah kwasiorkor sendiri berasal dari bahasa salah satu suku di Afrika yang berarti kekurangan kasih sayang ibu. Beberapa tanda khusus dari kwasiorkor adalah selalu ada udema atau bengkak, terutama pada kaki dan tungkai bawah. Sifatnya piting udema. Bayi tampak gemuk, muka membulat atau moon face karena udema. Cairan udema sekitar 5-20% dari jumlah berat badan yang diperhitungkan dari penurunan berat badan ketika tidak udema lagi pada masa pertumbuhan. Rambut berubah menjadi warna kemerahan atau abu-abu, menipis dan mudah rontok. Apabila rambut keriting menjadi kulit, pucat dan biasanya disertai anemia. Terjadi pigmentasi karena habisnya cadangan energi atau protein. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Saya bertanya. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Ya, baik. Aku dulu deh. Kamu dulu apa aku dulu, Nim? Yaudah. Siapa dulu? Anima. Ya. Kenalkan saya akan bertanya. Kan lipid itu nantinya akan menghasilkan energi kan? Seperti halnya karbohidrat dan protein tuh. Nah, kira-kira apa nih yang membedakan antara lipid sama karbohidrat? Jelas? Ya, jelas nih. Ya, selanjutnya Indra. Ya, saya izin bertanya ya, Za. Manakah yang lebih baik antara lemak jenuh dan lemak tak jenuh? Kemudian berikan penjelasannya. Terima kasih. Selanjutnya ada yang bertanya. Saya mau tanya. Ya, Us. Kan lemak itu sama karbohidrat kan sama-sama sebagai sumber energi ya. Nah, itu misal sumber karbohidratnya itu sudah terpenuhi. Nah, itu nasibnya lemak itu bagaimana ya? Ya, terima kasih. Ya, makasih, Us.
Ada lagi? Kak. Silakan. Ya. Apakah gangguan defisiensi lemak bisa disebutkan lagi selain yang ada di slide? Ada lagi atau tidak, Geza? Kalau ada, bisa disebutkan lagi apa saja gangguannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Langsung dijawab ya, teman-teman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Us. Bagaimana? Jadi dari pertanyaan Saudara Us itu kan tadi karena lemak dan karbohidrat sama-sama kan sebagai sumber energi. Ya, pertanyaan jika sumber energi dari karbohidrat telah tercukupi, maka asam lemak akan bagaimana gitu kan? Jadi asam lemak itu nanti akan membentuk esterifikasi, yaitu membentuk ester dengan gliserol menjadi trigliserida sebagai cadangan energi jangka panjang. Jika sewaktu-waktu tidak tersedia sumber energi dari karbohidrat, barulah asam lemak akan dioksidasi. Begitu. Bagaimana? Iya. Makasih. Maaf sih enggak ya. Oke, siap. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Indra. Jadi tadi pertanyaannya mana yang lebih baik antara lemak jenuh dan tak jenuh, kemudian dijelaskan. Jadi ada sejumlah riset yang menemukan bahwa lemak jenuh itu bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL dalam darah. Sehingga kadar LDL yang terlalu banyak ini akan meningkatkan risiko penyakit jantung. Nah, sementara lemak tak jenuh ini dapat meningkatkan kadar lemak sehat atau HDL. Sehingga ini akan mengurangi kadar kolesterol jahat atau LDL dalam darah. Sehingga akan mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah yang bisa memicu penyakit jantung dan stroke. Jadi intinya lemak tak jenuh itu lebih baik daripada lemak jenuh. Gimana, Indra? Iya, Ze. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Atta terkait gangguan defisiensi akibat lemak. Tadi kan Atta bertanya apakah ada penyakit lain selain yang sudah dijelaskan di slide. Jadi ada lagi, tadi kan yang di slide penyakitnya itu marasmur sama kwashiorkor. Nah, kalau yang ini tuh jenis penyakitnya dia tuh kayak collab gitu penyakitnya, gabungan antara marasmik sama kwashiorkor. Nah, biasanya penyakit itu tuh diderita oleh anak atau bayi yang mempunyai gejala atau sindroma gabungan dari kedua penyakit tersebut. Nah, awalnya itu dia sakitnya marasmus dulu, terus baru ke kwashiorkornya. Nah, itu biasanya karena faktor makanan atau gizinya yang kurang cukup gitu. Jadi tubuhnya itu kurang menyimpan cadangan energi dari lemak dan protein yang akan berkurang sehingga habis terpakai seperti itu. Nah, kemudian ada juga gangguan susunan saraf pusat akibat kekurangan energi protein. Jadi kekurangan lemak juga bisa mempengaruhi sistem saraf pusat kita gitu. Nah, itu tuh biasanya bisa terjadi sejak si bayi tersebut itu masih dalam kandungan. Nah, jadi di dalam CNS atau Central Nervous System itu dia akan mengalami penurunan jumlah lemak otak atau total brain lipid, sehingga itu bisa bisa menjadi kolesterol, kemudian juga fosfolipid dan gangliosit. Seperti itu. Nah, sehingga kalau misalnya si bayi tersebut sudah terganggu di sistem saraf pusatnya, maka itu akan mempengaruhi atau akan menghambat pertumbuhan si bayi tersebut. Seperti itu, Atta. Bisa diterima? Baik, Yo, terima kasih. Oke. Ini sekalian juga pertanyaan terakhir tadi dari Anima. Kira-kira pertanyaan itu kan tadi apa yang membedakan antara
antara karbohidrat, protein, dan lemak kan, karena kan sama-sama sumber energi gitu. Nah, jadi yang dibedakan itu dari segi hasil energi yang ditimbulkan, yang dihasilkan maksudnya. Jadi kalau misalnya karbohidrat, misalnya nih, energi yang dihasilkan oleh 1 gram karbohidrat atau 1 gram protein. Nah, kalau lemak itu, dia 1 gram lemaknya itu menghasilkan 9 kalori. Nah, kalau karbohidrat sama protein itu cuma menghasilkan 4 kalori doang per gram. Terus juga dalam bentuk trigliserida lemak, dia disintesis menjadi asam lemak dan gliserol yang masuk ke dalam proses metabolisme energi. Nah, pada prosesnya, gliserol dan asam lemak itu memerlukan glukosa untuk memasuki siklus Krebs atau biasanya dikenal dengan TCA. Nah, dengan memasuki siklus ini, gliserol dan asam lemak dapat diubah menjadi energi. Jadi kira-kira seperti itu, Anima. Jadi yang membedakan itu dari segi hasil energi yang dihasilkan, kayak misalnya protein itu berapa, lemak berapa, karbohidrat berapa, kayak gitu, Nim. Oh ya, terima kasih Tia. Oke, sama-sama. Iya, silakan saya kembalikan lagi ke moderator. Riza. Baik teman-teman, karena tadi pertanyaan juga saya rasa sudah terjawab semua, dan untuk menyingkat waktu juga, jadi presentasi dari kelompok 2 saya tutup. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.